Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita dapat beramah tamah lagi ya untuk membahas suatu keilmuan yang bahkan itu mestinya mengandung nilai positif untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas suatu sikap atau sifat yang bahkan itu sangat penting untuk kehidupan kita, yang mana biasanya kita sering melalaikan bahkan juga melupakannya, yaitu adalah sifat atau sikap bersyukur. Bersyukur berasal dari kata bahasa Arab syakara yashkuru syukran, bersyukur. Bersyukur bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah atau kata hamdalah dalam kehidupan sehari-hari, namun juga memiliki makna, yaitu di mana hati kita harus menerima segala sesuatu dari Allah dengan hati yang ikhlas dan mengamalkan segala nikmat yang telah diberikannya kepada Allah. Jadi, bersyukur berarti mengakui nikmat Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Dari ayat ini kita memahami bahwa bersyukur itu adalah sebab bertambahnya nikmat, dan sedangkan kufur nikmat akan mendatangkan azab Allah kepada kita. Jadi saudara-saudaraku, analogi dari maksud dari atas disebut yaitu semisal saudara-saudara mempunyai adik ataupun juga seorang anak gitu kan. Kita sebutkan anak itu. Lalu kita memberinya uang 2.000. Uang 2.000 ini kan bisa kita nilai sebagai mata uang yang kecil gitu kan, relatif kecil. Jikalau si anak ini menerima dengan senang hati, lalu ia berkata, "Oh iya, makasih Mas, Mbak, makasih Mas, Pak, Bu." Otomatis hati kita menjadi senang. Udah senang, pastinya kita akan memberi lebih dan lagi, itu nggak akan berat hati untuk memberinya uang lebih. Beda halnya kalau anak kecil ini atau anak ini kita beri 2.000, lalu muka dia jadi cemburut gitu, merengut gitu kan. Terus dia bilang, ini dikit Bu, Pak, 2.000 doang, mana cukup buat jajan. Kurang ini. Nah, kalau semisal anak ini udah kayak gitu, kan otomatis hati kita menjadi dongkol gitu. Atau istilahnya kita menyebutnya dalam bahasa Jawa itu mangkel. Nah, mungkin seperti itu analogi dari ayat di atas tadi ya. Kemudian, bersyukur bukan hanya kewajiban, namun bersyukur membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita. Di antaranya, bersyukur membawa ketenangan hati. Orang yang bersyukur tidak akan mudah mengeluh dan selalu berpikir positif dalam setiap keadaan. Jadi dia tidak akan merasa pesimis akan suatu hal. Pasti akan selalu memandang suatu hal itu sebagai yang positif. Pokoknya baik-baik dan baik semuanya. Selalu berhusnuzon kepada Allah dalam setiap keadaan. Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa dan tidak bersyukur atas hal yang sedikit,
maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi maksud dari hadis ini adalah jikalau kita menerima suatu nikmat dan itu kita nilai sebagai nikmat yang kecil, nah tapi kita tidak mencikapinya dengan baik, kita tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka apabila kita ditimpakan nikmat yang sangat banyak, maka itu akan menjadi suatu hal yang kecil. Bahkan kita selalu merasa ini kurang, saya masih ingin lebih nikmat ini. Jadi kalau semisal kita memang tidak bisa mensyukuri, maka kita akan selalu merasa kurang seperti itu. Nah, jadi apabila kita diberi nikmat, maka hendaknya kita selalu mensyukuri nikmat tersebut. Nah, lalu kemudian manfaat yang kedua adalah menjaga hubungan baik dengan sesama. Orang yang bersyukur akan lebih menghargai orang lain dan tidak mudah iri hati. Jadi dia akan selalu merasa, ya udah itu nikmat dia, kita nggak boleh iri akan hal tersebut. Jadi nggak ada yang namanya sifat hasad, iri, dengki. Di hati kita nggak bakal ada kalau kita bersyukur. Kita tidak akan merasa ingin nikmat orang hilang dari dirinya. Nah, lalu yang kemudian manfaat yang ketiga adalah menarik lebih banyak keberkahan. Allah berjanji untuk menambah nikmat bagi mereka yang bersyukur. Nah, jadi jelas, semakin kita bersyukur, maka semakin keberkahan dalam nikmat kita itu bertambah. Namun sebaliknya juga, kalau kita kufur, kalau kita tidak mensyukuri apa yang kita dapatkan dari Allah, maka hal yang buruk akan terjadi kepada kita. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk menerapkan rasa syukur ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, jadi saudara-saudara, ada beberapa cara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama itu menghargai hal-hal kecil. Seperti yang sudah Rasulullah sabdakan, lihatlah kepada orang yang di bawah kita, di bawah kalian, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Karena itu lebih baik, lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita ingin bersyukur, maka kita harus harus melihat orang yang di bawah kita, di bawah statusnya di bawah kita, ekonominya, entah itu hartanya ataupun juga kedudukannya. Dengan begitu kita akan menyadari bahwa apa yang kita dapatkan atau kita yang telah peroleh dari Allah itu lebih dari cukup. Nah, dengan begitu kita lebih bisa menghargai apapun yang diberikan, apapun yang kita peroleh dari Allah. Nah, yang kedua, mengungkapkan rasa syukur dengan lisan. Nah, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, entah itu di sekolah ataupun entah itu kita sedang bersama dengan keluarga, yaitu mengucapkan kata alhamdulillah dalam setiap keadaan. Kita menerima makanan, mengucapkan alhamdulillah. Kita menerima bantuan, kita mengucapkan alhamdulillah. Lalu yang ketiga, ada berbagi dengan sesama. Salah satu bentuk syukur adalah dengan berbagi nikmat kepada orang lain, baik dalam harta maupun juga tenaga ataupun ilmu. Nah, apalagi dalam bulan Ramadan ini, nah, salah satu bentuk ini bisa kita terapkan, kita gencarkan. Nah, kita dengan berbagi makanan berbuka ataupun minum berbuka untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, entah itu yang ada di jalanan atau bahkan di sekitar komplek perumahan kita. Nah,
mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.